Awalnya, saya kira film kontroversial itu hanya cerita rekaan. Tapi semuanya berubah ketika saya duduk di sebelah seorang pria bernama Walid dan dia mulai bercerita. Suaranya tenang, tapi isi pendakuannya bikin saya merinding. Ternyata, semua kejadian di film itu diangkat dari kisah nyata. Dan dia, Walid, adalah salah satu saksinya. Bahkan, bagian dari sekte tersebut, sekte ini tidak main-main. Berdiri sejak tahun 1968, awalnya hanya 7 orang, mendadakan pendayaan tertutup di sebuah rumah yang mereka sebut rumah RT. Dari luar tampak seperti pondok pesantren sederhana, tapi dari dalam mereka membangun sistem kehidupan yang nyaris mandiri. Yang dimediutkan, salah satu pendiri utama sekte ini ternyata berasal dari Indonesia, dari sebuah daerah di Sumatera. Sosok ini dikenal dengan inisial A, atau biasa mereka panggil Ayah dalam istilah mereka sendiri. Visi dia sangat besar menciptakan sebuah komunitas spiritual sekaligus sosial dan ekonomi yang mandiri total. Mereka mulai membangun kilang makanan halal, memproduksi tahu, dan menciptakan sistem ekonomi internal. Bukan hanya itu, mereka bahkan punya sistem keamanan sendiri, sistem hiburan sendiri, hingga musik khas mereka. Senandung nasyid yang dikenal dengan nilai-nilai internal. Masuk tahun 1980-an, anggotanya makin banyak ribuan. Dan saat itulah orang-orang dari dunia luar mulai tertarik, termasuk para pemusik underground. Salah satunya adalah Abanduf, yang membawa warna baru ke dalam komunitas itu. Karena para santri saat itu tidak punya kemampuan vokal dan musikal yang kuat, kehadiran para musisi ini justru memperkuat sisi entertainment dari dalam. Ini membuat saya tidak habis pikir bagaimana mungkin komunitas yang terlihat sederhana ini justru menarik perhatian orang-orang besar. Bahkan, beberapa anggotanya adalah lulusan doktoral dari kampus-kampus Islam ternama luar negeri. Bahkan ada ahli nuklir semua ini, karena mereka melihat sistem yang disandar terstruktur. Mereka punya role model, ada sistem politik internal, sistem pendidikan, bahkan televisi internal. Ini bukan sekadar pondok ini seperti negara kecil di dalam sebuah pagar yang tertutup dari dunia luar. Saya mendengar semua ini langsung dari Walid. Dan setelah pendakuannya, saya tidak lagi bisa melihat film itu dengan cara yang sama. Apa yang kamu tonton di layar hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih gelap, dan lebih nyata dari yang kita kira.